Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda, sahabat Bila, teman-teman semuanya. Pagi, ini hari apa ya? Hari Selasa ya. Semoga kita di pagi hari ini semoga selalu di awal kita bangun tidur ya bunda-bunda, kita niatkan semuanya karena lillahi ta'ala, apapun yang kita lakukan hari ini dan sesudahnya karena Allah lillahi ta'ala, semoga mendapat keridhaan di setiap langkah kita ya, dari dunia mendapat kesuksesan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan selalu mendapat ampunan Allah di dunia dan di akhirat, dan kita setiap kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Segala puji dan syukur marilah kita limpah curahkan ya Bun kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kesempatan kepada kita ya menikmati masih di pagi hari ini, beri umur, semoga umur kita menjadi berkah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam, marilah salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kepada keluarganya dan para sahabat yang terpilih, dan semoga kita menjadi umat yang setia hingga akhir zaman, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi Bun, ini kira-kira baru jam 5:30 ya Bun. Ini anak saya mau udah siap-siap, mau berasa 6 kurang lah. Jadi mau siap-siap berangkat, cuma memang belum, masih ada baru persiapan, masih agak gelap ya. Jadi ini suami saya juga sedang bersiap-siap. Sengaja ini digelapin Bun karena sudah pagi, jadi dimatiin biar nggak sibuk gitu ya. Nah, suasana ini segelap seperti ini, masya Allah tabarakallah. Udah mulai, kalau di pinggir jalan udah mulai beraktivitas ya Bun. Ya bunda-bunda juga mungkin anaknya sekolah juga mau berangkat gelap juga pagi ya, mungkin juga sudah repot seperti apa yang saya alamin. Mungkin bangunnya udah dari tadi ya maksudnya. Alhamdulillah, semoga jadi amal soleh. Dan anak-anak kita juga yang kita urus, semoga diberi petunjuk hidayah, pemahaman, kepakian di dalam agamanya Allah, berkasih sayang kepada Allah dan Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, keluarga, pokoknya saudara muslimin muslimat yang umat Nabi Muhammad SAW, yang takut kepada Allah ya Bun, yang dijauhkan dari segala bala, dari segala virus, dari segala mara bahaya, pokoknya diselamatkan dari sesuatu yang tidak diinginkan, dari penyakit yang tidak diinginkan. Ya jadi masih berantakan seperti ini Bun, karena masih belum beres-beres ya, bangun langsung terjun ke dapur aja udah langsung bikin bekal ya. Kita terus siap-siap, juga jendela juga belum pada dibukain. Jadi ya, tentang kasih sayang Allah ya Bun ya. Saya ingin bercerita tentang kasih sayang Allah. Saya kadang orang tua kita agak baper gitu ya kalau ngurus orang tua, misalnya kadang anak dilarang agak susah, tidak memahami apa yang kita mau, dan kita pun tidak memahami apa yang mereka mau gitu ya. Anak saya kemarin yang di pesantren itu baru sekarang kelas 10 Bun, jadi sedang beralihnya mungkin emosi dan segala macam, dan saya juga tidak paham kadang ya. Kadang kita melarang karena kasih sayang, tapi anak malah berpikir bahwa kita mengekang gitu ya. Mungkin memang kita juga, saya belajar jadi orang tua ya, ibaratnya karena saya anak kan baru 1, jadi memang sangat belajar tidak memahami bagaimana gitu ya ibaratnya. Kadang misalnya anak saya itu Bun memang belum pernah bisa naik motor ya, maksudnya sejak dari SD kemudian SMP di pondok, jadi memang tidak bisa sama sekali. Dan setelah kemarin keluar dari pondok, maksudnya jadi baru benar-benar dikasih motor gitu. Alhamdulillahnya juga sekolah jaraknya dekat, jadi tidak harus melalui jalan-jalan yang besar gitu ya maksudnya. Jadi memang baru dilatih gitu, dan alhamdulillah juga dia, nama laki-laki itu cepat bisa ya Bun. Nah itu sudah dia berangkat pertama, kita ini dulu Bun, lihat dia dulu, nganterin dulu sampai dia bisa, setelah bisa baru kita lepas gitu ya. Itu juga hanya wilayah sekolah saja dan tidak jauh, kira-kira ya 10 menitan lah dari rumah, deket sih. Jadi seperti itu. Jadi masya Allahnya, cuma kadang ada kerja kelompok kalau sekarang ya, maksudnya jadi kadang dia pergi agak jauh, karena kita kadang khawatir. Nah itulah yang kita larang kadang ya, karena kasih sayang kita, misalnya ayahnya, saya sendiri gitu ya. Tapi kadang ya itulah salah pemahaman gitu. Ya seperti kita kadang sebagai hamba kepada Allah gitu ya, dan Allah maksudnya baik, karena ketidakpahaman kita kadang kita berburuk sangka, nauzubillah min dzalik. Sampai saya waktu itu
eh, sangat sedih ya, bukannya kita berhitung-hitung dengan kasih sayang kita gitu maksudnya. Saya menjelaskan bahwa kita sebagai orang tua ini benar-benar bekerja keras menjaga dia dari kecil dan minta pertolongan Allah untuk selamat tiba di dunia akhirat, karena tanggung jawab kita ya Bun ya, maksudnya nanti dipertanggungjawabkan gitu, nggak main-main. Jadi benar-benar saya tuh memang agak bawel gitu Bun maksudnya. Ya, mungkin anak-anak namanya juga ya, orang suka dipikirnya apa gitu ya, sampai kadang anak itu membuat kita sedih menangis gitu ya, karena kita katakan bahwa nah ayah sayang sama kamu, mama sayang sama kamu, ngelakuin ini karena sayang, tapi dia tidak mengerti dan tidak mau mendengar gitu ya. Tidak mau mendengar, dan itulah yang kadang membuat kita sedih. Dan gitu, selalu saya berkata bahwa ya sudah, kalau memangnya kamu tidak mau misalnya memahami orang tua, ngobrol sama Allah gitu. Dan saya pun tidak mau memaksa juga, bahwa saya juga ingin ngobrol saja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, tentang kasih sayang saya, bahwa nanti agar Allah sampaikan kepadanya, diberi petunjuk hidayah, pemahaman, kepakihan jadi seorang anak. Saya minta kepada Allah diselamatkan saya sebagai orang tua durhaka kepada anak saya, ataupun anak saya durhaka kepada saya Bun, seperti itu ya teman-teman gitu. Ya mungkin yang belum punya anak menjadi seorang anak ya, semoga menjadi anak-anak yang soleh, yang memahami gitu ya. Lalu saya kadang yang saya bilang itu bahwa kasih sayang kita itu ya, kita misalnya kayak bikin bekal dari siang sudah kita pikirkan, lalu malam kita bangun dengan kasih sayang kita ya Bun, masa memberi bekal kepada anak kita supaya anak kita sehat, tubuhnya tercukupi gitu ya. Karena merasa anak tidak memahami, lalu saya sedih sekali, dan itu hidayah buat saya gitu. Lalu saya teringat kepada Allah, ya Allah maafkan saya gitu, maksudnya sedih kepada Allah. Karena kenapa? Karena betapa kita tidak memahami kasih sayang Allah. Kadang maaf ya Bun, berburuk sangka kepada Allah. Saya di saat itu malam di malam saya terbangun Bun, waktu mempersiapkan makanan untuk anak saya itu, sambil saya waktu itu kalau nggak salah menunya sosis itu, sampai saya sudah bikin cumi di sore hari ya, waktu malamnya sosis, lalu apa ya, labu siam ya, di labu siam, oseng labu siam gitu, sama sosis. Terus saya saat melakukan itu, lalu saya menangis, saya sedih sekali dengan kasih sayang saya itu. Lalu saya menangis sedih sekali gitu, karena kasih sayang saya tidak dipahami sama anak gitu. Itu saya sedih kepada diri saya, kepada Allah. Ya Allah, bagaimana Allah yang maha sayang kepada kita, kadang kita salah paham ya, kita tidak mengerti, tapi Allah sangat sayang kepada kita ya Bun. Yang kita, yang kasih sayang kita tidak seberapa aja, tidak dipahami, kita sedih sekali. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah tidak begitu, maksudnya sangat sayang kepada kita, apa saja diberikan gitu. Kadang kita salah paham. Ya semoga kita ya Allah dijadikan hamba-hamba yang petunjuk hidayah, pemahaman, kepakian dan agama Allah di dalam kasih memahami kasih sayangnya ya Bun, yang bisa mendengar, yang bisa membaca, yang bisa melihat kasih sayang Allah kepada kita, agar kita tidak seperti anak yang tidak mengerti bahwa orang tua sangat sayang kepada anaknya, orang tua sangat sayang kepada anak ya Bun. Kita orang-orang yang diberi pemahaman, diselamatkan dari neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidakpahaman itu jarang sekali kita meminta ampun, meminta maaf kepada Allah sejoliman yang kita lakukan. Kadang kita merasa benar, setelah kita menjadi orang tua kita paham ya Bun. Berdoa pun mungkin kita buat orang tua lebih dalam lagi ya, karena kita merasakan ya perjuangan menjaga anak dari kecil sampai dia menuju dewasa, ibadah apalagi sudah sampai menikah ya, berumah tangga ya, kita banyak pengorbanan dilakukan orang tua, dan tidak seperti yang kita lihat misalnya seperti makanan yang disajikan di piring sudah padahal itu dengan penuh perjuangan, penuh pemikiran,
harus belanja dulu, harus dipikirkan bagaimana matangnya, terus kemudian piring kotor dan sebagainya macamnya ya bun ya, dengan segala proses ya. Ternyata serumit itu gitu ya, kasih sayang itu nggak ujuk-ujuk ada di piring lalu melihatnya makanan kadang masih dicela gitu ya, makanan begini, padahal itu penuh perjuangan gitu ya bun. Semoga kita hamba-hamba yang maksudnya menghayati setiap proses ya, yang membuat kita berpikir kembali kepada Allah, kasih sayang Allah kepada kita ya bun. Ya bunda-bunda teman semuanya yang mungkin masih menjadi anak, mungkin mau beraktivitas bekerja atau apapun, sayangilah orang tua kalian dengan proses itu penuh kasih sayang, hargailah, dan kemudian kita jangan lupa bersyukur kepada Allah dan selalu minta ampun karena banyak sekali kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sengaja ataupun disengaja ya bun. Itu aja sih bun, pagi-pagi ini sudah curhat pengalaman spiritual. Semoga menjadi ibrah, menjadi hidayah buat terutama buat saya dan juga kita semua. Semoga manfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.